ppm nutrisi dalam tandon lebih rendah ppm-nya dibandingkan dengan air baku. Kenapa bisa? Jadi seperti ini penjelasannya teman-teman sekalian. Jangan lupa bahagia, hormat kami, hidroponik Bone. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pagi ini hidroponik Bone kembali mau berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian. Tentunya masih seputar hidroponik. Nah, teman-teman sekalian, ada teman kita, ada saudara kita yang merupakan langganan atau mungkin selalu menonton video kita di hidroponik Bone. Teman-teman sekalian meminta divideokan ppm air dalam berhidroponik dengan menggunakan NPK, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, di sini sudah kita sediakan gelas TDS meter untuk kita cek berapa ppm nutrisi kita di dalam tandon. Ini ada tandon pertama, kebetulan di greenhouse kita atau di tempat kita, teman-teman sekalian, di hidroponik Bone itu ada 4 tandon. Di sini juga ada 1 tandon. Di sini teman-teman sekalian, ini ada 1 tandon. Ini. Kemudian juga di sini ada 1 tandon dan satunya lagi di khusus untuk tandon pembibitan. Di sini teman-teman sekalian. Nah, yang pertama sekali ya, teman-teman sekalian, coba kita periksa ppm air baku kita. Jadi ppm air baku yang menjadi standar penilaian pengukurannya. Dan sekedar informasi teman-teman sekalian, ini sudah hari kedua, 2 hari kita tidak tambah NPK karena kebetulan lagi habis dan belum sempat ke toko untuk beli NPK lagi, teman-teman sekalian. Dan coba kita cek ppm air bakunya. Ini keran kita, teman-teman sekalian. Coba kita cek. Dan kita sudah on kan, teman-teman sekalian. Oh, nggak kentara ya. Kita coba cari tempat yang kira-kira bisa kentara. Nah, di sini sudah kelihatan angkanya, teman-teman sekalian. Dia angka 0 TDS meternya. Dan ini air baku kita. Dan ternyata angkanya adalah 206. Kita hold dulu. Angkanya adalah 206. Itu ppm air baku kita, teman-teman sekalian. Dan kita buang dulu. Coba kita cek di tandon yang pertama tadi, di sini. Dan kita kembali on kan. Ini tadi 206 untuk air baku kita. Sedangkan tandon pertama ternyata 243, teman-teman sekalian. Ini artinya ini harusnya segera kita tambah NPK-nya, teman-teman sekalian. Ini juga sekedar informasi bahwa memang beberapa hari ini sudah 3 hari berturut-turut, teman-teman sekalian, setiap sore
di sini hujan, dan ini sudah hari kedua kita tambah NPK. Dan ini tandon pertama kita, ternyata ppm-nya hanya 243. Ini tandon yang mengaliri instalasi pagar, teman-teman sekalian. Dan coba kita lihat lagi tandon yang kedua, dan dia posisinya di sini. Ini tandon kedua yang kita tanam adalah, ini kebanyakan seledri, teman-teman sekalian. Ini seledrinya. Dan ini tandon yang kedua. Coba kita cek. Jadi masih kita ingat, teman-teman sekalian, untuk air baku tadi 206. Kemudian di tandon pertama itu 243. Dan kita netralkan di 0. Dan ternyata ini lebih kurang, teman-teman sekalian. Dia hanya 2000. Dia hanya 213. Jadi 206 air bakunya. Oh, ini lebih sedikit lagi. Artinya ini juga seharusnya segera kita tambah NPK-nya, teman-teman sekalian. Coba kita cek langsung, cek tandon langsung. Iya, kurang lebih dia 212, 213. Jadi 213 untuk tandon kedua, teman-teman sekalian. Dan ini tandon ketiga. Nah, kita buang dulu. Nah, lihat di sini, teman-teman sekalian. Ini tandon kita masih dalam kondisi berbusa. Ini yang membuat berbusa ini adalah sunlight, teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman lihat video kita sebelumnya, ini kita beri sunlight untuk mengobati atau menangani penyakit mata kodok. Ini ada mata kodoknya, teman-teman sekalian. Ini mata kodoknya, dan ini mata kodoknya. Jadi itu yang menyebabkan ini berbusa, teman-teman sekalian, karena kita sudah beri sunlight pada tandon ini. Dan tanamannya aman-aman saja, teman-teman sekalian ini. Dan sampai hari ini, kalau teman-teman perhatikan video kita sebelumnya, itu aman dan sangat ampuh kita menggunakan sunlight untuk mengatasi penyakit mata kodok. Dan ini coba kita ukur juga. Ini sudah tandon ketiga. Oh, tunggu teman. Ini sepertinya lumayan. Ini 304. Nah, ini lumayan, teman-teman sekalian. Ini 304, tapi juga tetap itu butuh kita tambah NPK-nya, karena tadi air baku kita adalah 206, sementara ini 305. Artinya juga perlu untuk kita segera tambah NPK-nya, teman-teman sekalian. Dan ini tandon terakhir kita. Ini tandon pembibitan. Dan kita on, ambil dulu, coba kita ambil airnya, dan kita ukur. Nah, ini ada yang menarik ini, teman-teman sekalian. Ini hanya ppm-nya 71. Bayangkan, teman-teman sekalian, air tandon ppm-nya lebih rendah dibandingkan air baku. Kenapa bisa, teman-teman sekalian? Ya, itu bisa saja terjadi, teman-teman sekalian, karena kami informasikan tadi lebih awal bahwa di tempat kami sudah 3 hari berturut-turut terjadi hujan. Dan teman-teman bisa lihat
ini instalasi pembibitan kita tidak memiliki atap, sedangkan ini adalah talang. Jadi ketika hujan turun, maka air hujan akan tertadah semua di sini dan masuk ke tandon, ke sini. Jadi air baku sebenarnya yang ada di sini teman-teman sekalian sudah bukan lagi menggunakan air baku yang dari keran tadi yang kita sempat videokan, melainkan ini adalah air hujan. Sementara air hujan itu teman-teman sekalian itu sangat bagus untuk kita pakai hidroponik, karena air hujan itu ppm-nya sangat rendah dan bahkan lebih cenderung pH-nya stabil. Jadi itulah yang menyebabkan teman-teman sekalian air tandon kita ini lebih rendah ppm-nya dibandingkan dengan air baku atau air keran. Cuman itu jawabannya kita tidak kaget-kaget amat teman-teman sekalian, karena memang 3 hari terakhir itu hujan lebat setiap sorenya, sehingga itulah yang menjadi sebab kenapa ppm yang ada di tandon pembibitan kita lebih rendah dibandingkan ppm air baku kita. Dan kalau kita bertanya kenapa yang tandon di sini tidak juga menurun ppm-nya, sedangkan sama-sama kena hujan, sama-sama tidak punya atap. Ya tentu beda teman-teman sekalian. Ini instalasi talang yang tentunya menada hujan jauh lebih besar dibandingkan dengan ini. Dan ini juga kan sebagian besar ada tanamannya, sehingga air hujan tidak sama besarnya yang masuk ke dalam tandon. Kalau ini memang full langsung tertada semua air hujan dan masuk ke tandon sini teman-teman sekalian. Jadi seperti itulah video kita pada pagi ini, dan sebagai penjelasan teman-teman sekalian bahwa NPK, penggunaan NPK sebagai pengganti AB mix, maka itu tentu sedikit berbeda perlakuannya dibandingkan kita menggunakan AB mix. AB mix tentu sekalian teman-teman sekalian itu menjaga level kepekatan nutrisi atau ppm nutrisi itu sangat penting, karena benar-benar tanaman itu sangat tergantung pada kandungan nutrisi yang ada di dalam air, karena AB mix itu mudah sekali larut sehingga menyatu dengan air, sehingga tanaman benar-benar menghisap nutrisi dari air. Sementara kalau NPK teman-teman sekalian memang sebagiannya larut, cuman sebagiannya juga ada kandungan yang ada di dalam NPK yang tidak larut atau lama baru larut, sehingga terkadang NPK itu sebagian masih menempel di permukaan akar, sehingga itulah yang menyebabkan NPK itu lebih bisa bertahan meskipun ppm airnya rendah, tapi lebih bisa bertahan tetap menghijau seperti ini, tetap bisa menghijau seperti ini. Karena itu tadi teman-teman sekalian, itu butiran-butiran kecil atau partikel-partikel kecil daripada NPK itu masih bisa menempel pada permukaan akar teman-teman sekalian. Jadi ya kadang juga kita tidak terlalu khawatir atau tidak terlalu kaget amat ketika ppm nutrisi kita yang menggunakan NPK begitu langsung drop, langsung sangat rendah, karena biasanya pada ujung-ujung akar itu tetap ada partikel-partikel NPK yang menempel, sehingga tanaman masih tetap aman dan masih ada ketersediaan suplai makanan. Namun intinya teman-teman sekalian juga akan jauh lebih bagus, jauh lebih indah tentunya ketika ppm itu kita jaga. Cuman memang sih teman-teman sekalian, jujur saja di hidroponik Bone selama kita menggunakan NPK sudah sangat jarang, bahkan sangat malas, maksudnya sudah sangat jarang kita gunakan TDS meter untuk mengukur ppm, karena
sudah menjadi kebiasaan bahwa untuk tandaun kita ini kapasitasnya 200 liter. Itu kadang pertama kita beri ini 1 gelas, kemudian setelah tambah air baku maka kita tambah setengah gelas seperti ini. Kalaupun ternyata sudah ditambah setengah gelas dan ada tanaman kita sedikit ada perubahan warna mau menjadi kuning, maka tinggal kita tambah setengah gelas lagi atau tambah 1 gelas lagi. Jadi TDS kita yang pakai lebih banyak TDS pemberian Tuhan, teman-teman sekalian, yaitu mata untuk mengamati tanaman kita, untuk mengamati tandon nutrisi kita. Sehingga itulah yang kita pelajari dan menjadi dasar mengambil keputusan menambah atau tidak menambah NPK sebagai nutrisi, teman-teman sekalian. Demikianlah teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan inilah kondisi kami di hidroponik Bone. Inilah kenyataannya, tanpa ada ditambah-tambahi, tanpa ada dikurangi. Intinya teman-teman sekalian, di hidroponik Bone kami hanya ingin berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan pengalaman itu bisa juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang baik yang mau mulai berhidroponik atau mungkin yang sudah mulai. Ini intinya ini teman-teman sekalian, tidak berarti kami videokan untuk teman-teman ikuti, tapi ya minimal menjadi referensi baru dari pengalaman kami di hidroponik Bone. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Salam hormat dari kami hidroponik Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.